Halo guys, welcome back again to our channel dari Jelmai Hendra. Alright, kali ini kita bakal bahas apa nih? Ada nih pembahasan yang tanpa kita sadari udah lama nggak kita bahas nih. Bahas apa tuh? Teori konspirasi. Oh iya ya, udah lama nggak teori-teorian kita nih ya. Makanya, ayolah gas kita. Oke, lu dulu deh ya. Boleh, boleh. Oke, nih. Kalau lu adalah orang yang susah tidur di malam hari, mungkin bisa aja itu bukan kebiasaan bawaan dari tubuh lu. Tapi itu karena lu mewarisi memori masa lalu dari orang terdahulu di masa lampau sebagai seorang penjaga camp. Hah? Maksudnya? Gini. Dulu sebelum ada listrik, kamera CCTV atau sistem keamanan kayak sekarang, setiap camp, desa, atau pasukan di zaman dahulu itu pasti punya orang yang punya tugas buat berjaga saat yang lain lagi pada tidur kan. Karena bahaya bisa datang dari kapan aja, dari mana aja. Apalagi posisi mereka saat itu ada di hutan kan. Let's say yang kayak orang-orang pedalaman dulu lah. Bisa aja ada binatang buas, binatang berbisa, atau kemungkinan bahaya dari orang luar atau camp lain yang mau menjarah ke tempat kita. Iya. Nah, dari situ dibuatlah tim penjaga camp di malam hari ini. Mereka bertugas untuk memastikan para warga yang ada di camp mereka dapat tidur dengan tentram di bawah perlindungan dari tim ini. Dan itu berarti mereka juga harus tetap terjaga di malam hari. Tapi bukan cuma itu. Dalam posisi ini, tugas mereka itu kan ada banyak tuh. Pertama, itu tadi, harus tetap terjaga di malam hari. Mereka juga harus tetap tenang tuh, karena nggak boleh berisik dan itu bisa mengganggu orang-orang yang ada di dalam camp itu dan bikin mereka nggak bisa tidur dengan tenang. Habis itu mereka juga itu harus bisa waspada dari segala yang terjadi dan harusnya lebih tahan dingin. Nah, kemampuan dari segelintir orang penjaga malam di masa lampau itu bisa aja menurun ke anak cucunya di masa sekarang. Jadi nggak secara fisik doang, tapi juga secara insting dan pola hidup. Coba deh lu compare nih ya. Kalau di keheningan malam lu merasa kayak lu malah lebih aktif dari siang hari. Terus kayak ide-ide lu tuh tiba-tiba mengalir aja. Terus lu merasa tenang waktu sendirian malam-malam gitu. Tapi di sisi lain, lu overthinking memikirkan sesuatu. Men, overthinking adalah skill yang harus dimiliki penjaga camp kan? Men, asli. Nah, penjaga camp itu kalau ada sesuatu yang bersuara di tengah hutan, mereka bakal mikirkan hal terburuk duluan. Wah, ini pasti binatang buas nih. Wah, ini pasti orang yang mau nyusup nih. Jadi mereka harus bisa ngecek ke sana dan memastikan kalau di sana tuh sebenarnya nggak ada apa-apa dan bikin dia nggak mikir sesuatu yang nggak lagi gitu. Anjir iya lagi. Nggak mungkin dong mereka yang positive thinking jadi orang yang kayak gitu. Ada yang gerak, paling angin. Ada yang goyang-goyang, paling terenggiling nggak berbahaya. Tiba-tiba diserang baru panik kan? Bener banget. Nggak boleh santai dalam posisi itu ya. Iyalah, harus siaga. Iya, apalagi tuh. Nah, jadi misalnya kalau lu juga nih, responsif terhadap suara. Kadang ada beberapa orang yang tidur langsung kayak tidur mati kan. Iya, itu gue banget sih itu. Asli, lu parah anjir. Dia ini ya, pernah guys, kakak kami itu instruktur Zumba. Nah, tiap minggu pagi kakak kita tuh bawa orang buat Zumba di rumah. Karena memang ruangan di tempat itu tuh cukup ya, bisa ada 9 sampai 12 orang lah. Nah, waktu itu orang-orang lagi pada Zumba di rumah kan pagi-pagi. Soundnya tuh gede banget karena dia menggunakan speaker yang besar gitu. Dan suaranya tuh bener-bener sampai keluar rumah, sampai 3 sampai 5 rumah tuh kedengeran masih gitu. Dan waktu Zumbanya udah kelar, ini orang kucek-kucek mata keluar dari kamar. Orang udah pada pulang tuh. Dia bingung kayak, lah ini tadi pada Zumba ya? Anjir. Kakak kami tuh langsung kaget, mulutnya menganga dan nggak nyangka kalau dia tidur selap itu bro. Ya namanya capek guys. Parah anjir. Nah itu lu berarti udah bukan keturunan penjaga camp sih. Loh kenapa? Iya karena mereka itu harus sigap. Orang yang punya responsif kalau ada hal-hal kecil, suara-suara kecil di sekitar mereka, dia langsung bangun karena dengar suara itu. Oh iya ya. Iya karena mungkin aja mereka keturunan penjaga itu tadi. Karena di masa-masa itu mereka sebagai penjaga pasti ada merasakan kecapean, ngantuk, dan bisa aja ketiduran juga ya kan. Tapi instingnya itu harus tetap jalan. Jadi dia kalau dengar sesuatu dikit itu langsung bangun, refleks. Betul. Nah habis itu yang pasti tahan dingin tuh tadi. Ini kalau lu ada di ruangan yang ber-AC sama orang yang punya keturunan penjaga malam itu tadi, mungkin lu bakal tersiksa karena kedinginan.
Mereka bakal set AC ruangan tuh ke paling dingin karena bagi mereka itu comfort zone mereka. Sedangkan manusia lain merasa kedinginan karena mungkin di masa lampau mereka itu adalah keturunan orang yang masyarakat aja, bukan orang yang sebagai pelindung tadi. Jadi di masa lampau itu saat si penjaga itu di luar menahan dingin, yang para warga keturunannya tuh mungkin lagi pada tidur pakai selimut bulu binatang yang tebal. Jadi mereka nggak merasakan kedinginan. Jadi mereka itu nggak tahan dingin karena udah terbiasa mendapat kehangatan dari selimut itu tadi. Anjir, make sense juga ya. Iya, makanya men. Tapi ya ini tak namanya cocok lagi ya kan. Udah pasti nggak ada data dari penelitian ya kayak gini nih. Ya bener banget, itu buat yang percaya mentah-mentah nih sama teori konspirasi yang kayak gini, mending lu pindah ke Facebook aja deh ya. Asli, asli. Tapi iya sih, masuk akal sih yang tadi. Ya udah lanjut nih, gue lagi nih ya. Oke, lanjut. Oke. Lu sadar nggak? Secara nggak langsung, Disney sudah melakukan subliminal marketing terhadap kita dan anak-anak kita. Waduh, gimana tuh? Nah, pernah nggak lo mikir gini? Kenapa Disney kayaknya sering banget bikin film yang berhubungan sama Hawaii atau kayak budaya Polinesia, kayak Lilo and Stitch, Moana, bahkan beberapa kartun dan acara anak-anak mereka itu sering ngambil latar belakang pantai, laut yang biru, dan budaya yang tropis. Ya, mungkin karena menarik dan eksotis, bisa jadi. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Disney itu perusahaan multinasional dan setiap keputusan mereka itu pasti punya tujuan bisnis. Jadi gimana kalau gue bilang, semua film itu sebenarnya bagian dari strategi jangka panjang buat memoles citra Hawaii karena mereka punya investasi gede di sana. Oh, ya. Yeah. Disney punya resort mewah di Hawaii, namanya Aulani, a Disney Resort and Spa. Letaknya itu di Oahu. Tempat itu nggak cuman buat nginep, tapi full experience Disney. Ada karakter, cerita, budaya lokal yang dikemas alam mereka. Nah, buat narik orang ke tempat kayak gitu, lu itu butuh lebih dari sekedar iklan biasa, tapi lu butuh budaya pop. Jadi film-film tersebut sebenarnya adalah investasi jangka panjang Disney. Kayak film Moana misalnya, bukan cuma cerita petualangan, dia juga ngenalin budaya Polinesia secara luas. Birunya laut, pulau-pulau tropis yang nyaman, dan ngebangun koneksi emosional penonton dengan tempat-tempat yang mirip Hawaii. Dan semua itu terjadi tanpa penonton sadari mereka lagi ditanami ide untuk pergi ke sana. Oh man! Nah, jadi skenario tuh kayak gini. Anak-anak yang nonton Lilo and Stitch tumbuh dengan rasa ingin tahu tentang Hawaii yang tinggi. Lalu waktu dewasa dan punya duit, guess what? Mereka bakal punya memori nostalgia dan pengen liburan ke tempat yang kayak gitu. Dan siapa yang udah siap menerima mereka di sana dengan nuansa nyaman seperti waktu kecil dulu? Itulah Disney. Dengan resort eksklusifnya yang berbau Disney banget. Oh wow, ini smart marketing sih hitungannya ya. Yes, jadi itu bukan cuma untuk promosi wisata doang. Ini tentang menguasai imajinasi generasi muda dari kecil sampai dewasa. Biar nanti ketika mereka siap traveling, siap belanja, atau siap bawa anak-anak mereka jalan-jalan, nama Hawaii dan Disney udah jadi satu paket di kepala mereka. Wah, pinter banget sih. Mana nih orang luar negeri itu khususnya di bagian barat itu, mereka kan suka berjemur gitu ya. Nah, Hawaii itu sudah pemandangannya bagus, ombaknya tinggi, mataharinya cocok buat berjemur. Jadi target marketing itu ya orang-orang barat di sana sih. Untuk Indonesia secara langsung nih. Soalnya di sini kan kita sama-sama kayak di sana ya, kurang lebih gitu suasananya. Mungkin orang Indonesia tuh kalau keluar negeri mereka lebih kayak prefer ke tempat-tempat yang semi-semi sejuk dingin gitu lah, Eropa-Eropaan. Ah, iya sih ya. Betul, masuk akal, masuk akal. Nah, yoi. Lanjut dong lu lagi. Ada, tenang. Lu pernah dengar teori manipulasi belum? Enggak, gimana tuh? Nah, jadi teori manipulasi ini adalah cara memanipulasi yang kayaknya dipakai sama Donald Trump. Kalau lu lagi memberikan statement ke depan banyak orang, menggunakan cara yang kasar, bahasa yang gak sopan, dan kata-kata yang keluar dari mulut lu itu kayak langsung nemplok ke muka mereka tanpa terfilter terlebih dahulu, lu bakal lebih cepet dapat perhatian lebih. Tapi juga di saat yang bersamaan, kalau lu memberikan tambahan statement kecil yang gak begitu kontroversial, mereka bakal menerimanya dengan mudah dibanding tanpa kata-kata kasar di awal. Ngerti gak maksud gue? Wait, what? Jadi gini, misalnya nih, gue minta tolong sama lo nih. Jal, nanti ambilin paket di depan rumah jam 12 siang ini. Paketnya bayar pakai COD ya, pakai uang lo dulu. Nanti kalau udah paketnya datang, lu pastiin lu ada di sana jam 12 ya. Kalau nanti paketnya nggak jadi dikirim gara-gara lu, gue bakal marah besar dan bla 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 bla. Nah, abis itu yang dimintai tolong bakal komplain. Loh, apa maksud lu maksa gue kayak gitu? Lu ambil aja paketnya sendiri, siapin duit sendiri sana, bla 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 bla. Tapi langsung lu confront lagi. Oh enggak kok, sebenarnya paketnya udah ada di depan tuh, udah dibayar juga. Jadi tinggal lu ambilin aja. Nah,
Orang yang lu suruh bakal lebih niat ngambil paket itu. Karena lebih mudah untuk ngambil paket tanpa harus nunggu paman paket di jam 12 siang dengan menyediakan uang yang pastinya itu ribet. Karena kita udah ngasih misi yang susah duluan nih buat bikin dia marah. Dan kita memanipulasinya dengan merubah kesusahannya tadi menjadi hal yang lebih mudah dilakukan dengan cara menurunkan intensitas yang pertama. Nah, coba kalau misalnya dikembaliin kayak gini. Jal, tolong ambilin paket di depan. Udah gue bayar juga. Yang disuruh pasti mikir, ngapain gue cepet-cepet ngambil? Toh udah dibayar, mending nanti aja deh. Iya, karena nggak ada beban penekanan emosional di awal itu tadi ya. Itu. Jadi dari permainan kata aja kita bisa mempengaruhi sikap orang terhadap kita. Sama kayak gini nih. Cara buat orang nggak bakal bisa menebak tebakan lo adalah dengan memberikan tebakan yang paling mudah. Gimana? Ini pernah gue lakuin sendiri dan berhasil sih. Jadi gini, coba lu iseng-iseng aja bilang sama nyokap lu atau orang terdekat lu, mau keluar bentar nih beli ayam goreng. Pasti nyokap lu kayak, ya udah, bodo amat gitu kan. Abis itu lu pergi beneran beli ayam goreng yang lu pengen beli dan balik dengan tangan ke belakang gitu, kayak megang sesuatu terus bilang, coba tebak, yang aku beli makanan apa? Pasti jawaban kamu bakal salah karena ini adalah makanan yang gak akan kamu duga sebelumnya. Nah, itu nyokap lu atau orang terdekat lu yang awalnya gak tertarik sekarang tuh bakal berubah jadi tertarik buat menebak apa yang lu bawa saat itu. Dia pasti mikir, ini pasti makanan kesukaannya nih, atau mungkin makanan kesukaanku nih, atau mungkin makanan rare yang susah dicari. Jadinya nyokap lu atau orang-orang terdekat lu tuh bakal menebak seluruh makanan yang ada, yang susah-susah, dan gak bakal menebak kalau yang lu beli adalah sesuai yang apa lu bilang di awal, yaitu ayam goreng. Bener anjir. Permainan kata-kata ya. Yoi, jadi itu cuma permainan kata doang. Manipulasi kan emang kayak gitu. Dan lu tuh pernah coba sendiri? Iya, pernah gue coba ke istri gue dan dia bener-bener salah. Nggak menyebut ayam goreng yang gue bilang di awal. Karena pikirannya tuh terlalu out of the box duluan. Padahal jawabannya itu ada di dalam box itu sendiri. Oke. Sesuatu yang mudah bisa jadi susah kalau dipikirin berlebihan. Bisa jadi. Iya. Seru sih. Oke, cukup lah ya. Cukup sih ya. Nih buat teman-teman yang mau request, kita bahas teori apa lagi nih ya. Coba komen di bawah deh. Atau mungkin kalian punya teori sendiri, coba juga drop komen di bawah. Let's go. Oke ya. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Tapi like dan dislike harus sama-sama subscribe. See you in the next video and goodbye.